Mewariskan iman, bukan sekadar harta. Banyak orang tua bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Mereka ingin menyediakan pendidikan terbaik, rumah yang nyaman, dan tabungan yang cukup. Semua itu baik dan penting. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa ada warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda, yaitu iman kepada Tuhan. Harta bisa habis, nilai uang bisa berubah, dan dunia terus berganti. Tetapi iman kepada Tuhan adalah warisan yang kekal. Amsal 13 ayat 22 berkata, "Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya." Warisan yang dimaksud bukan hanya materi, tetapi nilai, karakter, dan iman yang hidup. Seringkali orang tua begitu sibuk mengumpulkan harta sehingga lupa menanamkan iman. Padahal, tanpa iman, harta tidak menjamin kebahagiaan. Tanpa takut akan Tuhan, keberhasilan duniawi bisa membawa anak kepada kesombongan atau kehampaan. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Rumah yang dibangun tanpa dasar rohani akan rapuh meskipun terlihat megah. Mewariskan iman berarti memperkenalkan anak kepada Tuhan sejak dini. Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu." Iman tidak diwariskan secara otomatis, tetapi melalui pengajaran yang konsisten dan teladan hidup. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Jika mereka melihat orang tua berdoa, membaca firman, dan mengandalkan Tuhan dalam keputusan, iman itu akan tertanam dalam hati mereka. Amsal 20 ayat 7 berkata, "Orang benar yang hidup tidak bercela, berbahagialah anak-anaknya sesudah dia." Kehidupan orang tua menjadi cermin iman bagi generasi berikutnya. Mewariskan iman juga berarti mengajarkan anak tentang ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Dunia tidak selalu ramah. Akan ada masa anak menghadapi kegagalan dan tekanan. Jika mereka memiliki iman yang kuat, mereka tidak mudah goyah. Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Iman memberi kekuatan ketika keadaan tidak terlihat menjanjikan. Harta bisa menjadi alat, tetapi iman menjadi arah. Tanpa arah yang benar, alat yang baik pun bisa disalahgunakan. Karena itu, orang tua dipanggil bukan hanya menyediakan fasilitas, tetapi membentuk hati yang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan." Inilah fondasi yang jauh lebih penting daripada kepandaian akademik semata. Mewariskan iman bukan berarti hidup tanpa kekurangan atau masalah. Justru dalam keterbatasan, anak belajar melihat kesetiaan Tuhan. Ketika keluarga tetap bersyukur meski sederhana, anak belajar bahwa sukacita tidak bergantung pada kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 7 berkata, "Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar." Harta duniawi tidak bisa kita bawa, tetapi iman kepada Tuhan memiliki nilai kekal. Mungkin ada orang tua yang merasa terlambat menanamkan iman. Anak sudah remaja atau dewasa, dan hati terasa khawatir. Namun Tuhan adalah Allah pemulihan. Yul 2 ayat 25 berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang." Selama masih ada waktu, teruslah menjadi teladan dan pendoa bagi anak-anak. Iman juga diwariskan melalui doa yang tidak pernah berhenti. Ada banyak hal di luar kendali orang tua, tetapi doa membawa anak ke dalam tangan Tuhan. Amsal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Doa orang tua menjadi perlindungan rohani yang tidak terlihat, tetapi sangat kuat. Generasi yang mewarisi iman akan menjadi berkat bagi dunia. Mereka tidak hanya sukses secara duniawi, tetapi hidup memuliakan Tuhan. Mazmur 78 ayat 4 berkata, "Kami tidak hendak menyembunyikannya kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian." Iman yang diwariskan akan terus hidup dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, yang akan diingat anak bukan hanya rumah besar atau jumlah tabungan, tetapi bagaimana orang tua mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Warisan iman membentuk karakter, menguatkan hati, dan memberi pengharapan kekal. Marilah kita memilih untuk mengejar warisan yang tidak dapat dicuri atau dirusak. Harta bisa menjadi tambahan, tetapi iman harus menjadi prioritas. Ketika iman diwariskan,
berkat Tuhan akan menyertai generasi demi generasi. Mari berdoa. Bapa yang setia, ajari kami untuk lebih mengutamakan warisan iman daripada harta duniawi. Tolong kami menjadi teladan dalam doa, kasih, dan kebenaran. Pulihkan setiap kekurangan kami dan jadikan keluarga kami generasi yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.